Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk belajar firman. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Baik, pemain musik tetap, singer tetap, WL tetap. Saya mengajak kepada kita nyanyi lagi satu pujian Bapak Ibu. Tapi pujian ini bukan untuk penyembahan, tetapi pujian ini adalah pujian, mari kita renungkan setiap kata, setiap kalimat syair yang ada. Karena sehubungan dengan tema kita pada bulan ini adalah selagi masih ada waktu. Saya mengajak kepada kita semuanya, sama-sama kita nyanyikan pujian ini. Ya, mari ketika kita menyanyikan jangan sekedar karena lagu ini hafal, tetapi maknai setiap kalimat-kalimat yang ada dan pahami dan renungkan. Ya, mari kita nyanyikan pujian itu, saudara. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Selagi Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi. Kami akan mendengarkan cuma memuji pujian ini. Amin. Yes. Mari jemaat tetap jemaat nyanyikan pujian. Oh Tuhan. Amin. Amin. Yes. Giliran pelayan Tuhan menyanyikan pujian ini. Dari awal kita nyanyikan pujian ini. hidup ini adalah kesempatan, Sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup selagi aku masih kuat. pakailah hidupku. Oh Tuhan, Amin. pakailah hidupku. Lagi hidup ini sudah jadi Bila saatnya nanti ku tak berdaya. Bila saatnya nanti sudah jadi berkat. Saudara, ketika nyanyikan pujian ini, apa yang saudara dapatkan? Hidup ini sementara. Apa penyesalan kebanyakan daripada orang-orang yang sudah tua? Penyesalannya adalah kemungkinan besar, Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu tanya, kalau Tuhan mengembalikan waktumu kembali di masa mudamu, apakah kamu pasti mau akan dipakai apa? Melayani Engkau Tuhan. Tapi sayangnya hidup ini tidak bisa diando. Ando ya, komputer tuh apa ya? Ando ya. Dikembalikan saudara. Waktu terus berjalan. Ya. Saya pernah melayani juga orang yang mengaku Kristen. Di rumah sakit, nafasnya tinggal hitungan 1, 2, 1, 2, tidak sampai 3. Dan saya berbisik, kira-kira ingin menyampaikan sesuatu apa supaya kita bantu dalam doa. Apa saudara yang disampaikan? Dia ingin kembali muda dengan kekuatannya untuk melayani Tuhan. Terlambat saudara. Dan itu saya tidak bisa bantu doa yang itu, saudara. Dia menceritakan dengan terengah-engah bahwa ada begitu banyak kesempatan di waktu muda, Tuhan percayakan aku harus melayani, tetapi aku lebih memprioritaskan ini, saudara. Nah, kita mumpung masih ada kekuatan, kita mumpung masih ada waktu, untuk itulah dalam 1 bulan ini kita akan belajar tentang
selagi masih ada waktu, saudara. Jangan sampai nanti kita menyesal seperti orang yang saya layani di rumah sakit. Saya yakin Bunda sering bertemu dengan orang-orang seperti itu di rumah sakit, sering sekali, dan kebanyakan pasti ingin kembali ke gereja, ingin kembali melayani, saudara. Ya. Selagi masih ada waktu adalah tema kita hari ini dan tema kita sepanjang bulan ini, dan kita akan mempelajari satu persatu dari poin-poin yang ada. Untuk itu saya kembali pelayan Tuhan untuk bisa duduk di tempatnya, kita belajar bersama-sama. Terima kasih sudah mengiringi pujian bersama-sama pada pagi hari ini. Di dalam Mazmur, saudara, 35 itu bukan ayat 4 ya, itu ya, ayat 5 ya. Tapi ayat 5. Tapi kalau memang di dalam Alkitab elektronik ini bingung 4 kah 5 begitu. Kalau di dalam Alkitab buku Bapak Ibu ayat berapa? Mazmur 39 yang bunyinya ya Tuhan itu 5 ya. Ya. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya, firman ini. Sudah ketemu? Mazmur 39 ayat yang kelima ya. 1, 2, 3. Ya Tuhan, beritahukanlah kepadaku ajalku dan apa batas umurku, supaya aku mengetahui betapa fananya aku. Daud di dalam kesuksesannya menjadi raja, saudara, dia sudah tidak membutuhkan apa-apa. Orang nomor 1 di Israel, istri ada, kekayaan ada, apalagi yang dibutuhkan. Di dalam segala kehidupan yang ada itu Daud merenungkan dan Daud meminta kepada Tuhan untuk apa? Untuk memberitahukan batas umurnya. Ya. Dan sebelum Daud, saudara, jauh sebelum Daud, nenek moyang bangsa Israel, di dalam Mazmur 90, saudara, ayat 10, 11, 12, Musa di sana mengatakan demikian. Tentunya ini juga hikmat Allah ya. Masa hidup kami 70 tahun dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Alkitab mengatakan bahwa usia standar manusia sebelum Musa memang usia panjang-panjang, saudara. Nuh itu masih ratusan, saudara. Dan setelah air bah baru ditetapkan 120 kah? Atau di Musa itu. Tetapi di dalam Mazmur ini standar hidupnya 70 tahun, selebihnya adalah kesukaran dan penderitaan. Itu kebanggaannya, sebab berlalunya buru-buru. Saudara, sekarang sudah bulan Oktober, 2 bulan lagi kita masuk Desember dan kita akan ganti tahun. Padahal baru kemarin kita merayakan tahun baru, betul? Baru kemarin kita merayakan Natal, sekarang sudah denting-dentingan Natal ini sudah ada, nggak terasa. Baru kayaknya bulan kemarin kita perpanjang ruko, bulan ini terakhir, saudara. Dan bulan depan harus menyelesaikan di awal bulan untuk menyelesaikan ruko ini. Waktu begitu cepat, saudara. Dan oleh karena itulah Musa di dalam hikmat Allah ribuan tahun yang lalu dan hari ini kita bisa baca oleh karena pemeliharaan Tuhan, sehingga ini sampai di zaman kita, sudah berapa tahun zamannya Musa sama kita ini ya. Bisa kita baca, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Hidup, saudara. Yang pertama yang harus kita pahami sesuai dengan pujian tadi juga, bahwa hidup ini hanya sementara. Atau hidup ini tidak kekal.
Ya. Hidup ini hanya sementara atau tidak kekal. Kalau saya tanya siapa yang ingin hidup selamanya di dunia? Ada? Nggak mau, nggak enak ya. Nanti teman-temannya udah mati semua, kita hidup sendiri. Ya. Ini generasi baru-baru, ini kita generasi yang lama. Saudara, realitanya adalah hidup ini hanya sementara. Siapapun di dunia ini ya diakhiri hidupnya dengan kematian, maka tidak mengurangi rasa hormat kalau saya menyampaikan salam sekali lagi kepada saudara, selamat pagi, salam kepada calon-calon jenazah. Kira-kira Bapak Ibu tersinggung enggak? Kalau saya sampaikan selamat pagi calon-calon jenazah, enggak tersinggung? Selamat pagi calon-calon mayat. Itu faktanya, mau enggak mau kita ini calon ke situ, saudara. Ya. Anak-anak, remaja, pemuda yang sudah manula pun akan ke sana. Ya. Karena hidup ini sementara, saudara. Nah, mengacu kepada 2 Petrus 3:8, saudara. 2 Petrus 3:8 katakan begini, akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Saya itu senang dengan fakta. Saya itu senang dengan hitung-hitungan yang didasarkan dengan fakta, dengan data. Karena dengan hitung-hitungan data itu kita memperoleh suatu hal yang akurat, Bapak Ibu. Meskipun kita akan melihat, mengasumsikan bahwa di hadapan Allah satu hari itu bisa dikatakan ya kita pakai 24 jam juga ya, meskipun dalam tahunnya. Nah, saudara coba kita hitung hidup kita, saudara, berdasarkan di alam baka atau di hadapan Tuhan dengan di dunia. Yang ada di sana kelihatan enggak Bapak Ibu bahwa kita perkirakan perbandingan hari antara dunia dengan akhirat atau dengan alam baka menggunakan hitungan matematika sederhana. Satu hari di alam baka, Alkitab tadi katakan 1000 tahun di dunia. Betul? Itu 2 Petrus 3:8 katakan seperti itu ya. Berarti 1 tahun di dunia, 1 tahun di dunia berapa hari? 365, itu kalau bukan tahun kabisat ya, tetapi kan itu 4 tahun sekali saja. Satu hari di alam baka 1000 tahun di dunia. Satu tahun di dunia 365 hari. Satu hari di alam baka berarti berapa? 365 hari dikali 1000 tahun, maka akan ada 365.000 hari di hadapan Tuhan. Itu kalau kita berbicara di dunia, saudara. 1 tahunnya di hadapan Tuhan akan ada, kalau kita konvers ke hari, 365.000 hari di dunia. Banyak, saudara. Tapi di Tuhan. Nah, kita lanjut, saudara. Itu ada berapa tahun? Di hari, 1 hari dalam baka tadi 1000 tahun di dunia. 1 hari di dunia itu 24 jam. Di Amerika, di sini, di PNJ, di mana itu 24 jam. Sama waktunya. Ya. Jadi hitungannya adalah 1 jam di alam baka, 1000 tahun tadi dibagi 24, maka akan kedapatan tahun bahwa 1 hari, saudara, ya, 1 jam di alam baka itu sekitar 41,7 jam. Artinya bahwa tahun ya, 1 jam di hadapan Tuhan itu 41,7 tahun. Berarti kalau Bunda Siska sudah berapa sekarang? Sudah 70 Bunda ya? 62. Berarti sudah 1 tahun lebih. Bunda 1 tahun lebih. Di hadapan Tuhan sudah 1 tahun lebih umurnya, baru kayak siapa sekarang 1 tahun ini? 1 tahun lebih. Melvin. Ya, Melvin 1 tahun kan depan, bulan depan, bulan ini ya. Itu. Kalau saya 44, itu 41,7 tahun, saudara. Saya bulatkan ya. Berarti saya baru 1 tahun di hadapan Tuhan. Masih belajar makan, saudara.
Nah kita lihat di situ tuh berapa jam, kita lihat lagi ke jam dari tahun. 1 jam di akhirat kan 41,7 tahun. 70 tahun, kalau hidup kita 70 tahun, maka dibagi itu rumusnya akan kedapatan 1,7 jam. Ya, 0,7 ini harus konvers ke menit. Harus kali 60 berarti 0,7 kali, ini anak matematika nih yang tahu lah. Ya. 0,7 kali 60 menit 42 menit, ya. Jadi kalau umur kita 70 tahun di bumi di hadapan Tuhan hanya 1 jam 42 menit. Bunda ke arah sana ini sudah 62. Pare sudah 338 menit mungkin. Ini waktu kita, Saudara. Kita berbicara waktu, ya, kita berbicara waktu. Nah, berarti di hadapan Tuhan kalau kita hidup 70 tahun itu hanya sekitar 1 jam 42 menit, begitu singkat. Ya, begitu singkat, Saudara. Itu kita lanjut ke berikutnya, Saudara, bahwa hidup yang sementara ini hanyalah pemberian. Betul? Betul, Saudara. Apa yang ada dalam kehidupan kita ini pemberian semata dari Tuhan. Lanjut, Pak, ke slide berikutnya. Bahwa di slide berikutnya ini hanyalah pemberian. Nah, waktu hidup yang pemberian ini, Saudara, itu lihat itu. Pasti kita ada tidur, betul? Siapa yang nggak pernah tidur? Saya yakin semuanya tidur ini. Ini wajib ini, ya. Jika kita umur kita 70 tahun, 1 hari kita tidur 7 jam sudah. Ini kita hitung-hitungan normal-normalnya. Ya. Dikali 360 hari per tahunnya kan segitu. Jadi 1 tahun kita membutuhkan tidur itu 2555 jam per tahun itu tidur saja. Terus kalau umur kita 70 tahun, Saudara, maka per tahunnya jamnya dikali 70 tahun. Jadilah 178 sekian jam. Itu berapa hari? Akan ketemu 7.452 hari. Berapa tahun? Kurang lebih 20 tahun. Kalau hidup kita 70 tahun kita pakai tidur, nggak ngapa-ngapain itu. Berarti kalau 70 tahun dikurangi 20 tinggal 50 tahun hidup kita nih untuk memuliakan Tuhan. Ya, 50 tahun. Ya. Kita lanjut, selain kita tidur, biasanya kehidupan kita untuk pakai untuk apa, Saudara? Bekerja. Ya. Bekerja sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja itu 8 jam sehari. Kalau kita kali aja 360, jadi pokoknya nggak ada liburnya. Kemarin saya bilang nggak ada liburnya, langsung Pak Ruben bilang mandala Pak itu. Pokoknya kerjanya nggak ada liburnya, Minggu kerja, Sabtu kerja. Kita anggap seperti itu. Jadi 1 tahun kita membutuhkan 2.900 sekian jam untuk kerja. Ya. Kalau kita konvers ke jam, kenapa saya pakai 53 tahun? Ya, Undang-Undang Cipta Kerja kan memperbolehkan orang kerja digaji itu kan umur 17 tahun ke atas. Di bawah itu nggak boleh sebenarnya, karena masih anak. Jadi anggap aja 70 kali dikurangi 17, maka 53 tahun. Jadi 2.000 sekian dikali 53 tahun, maka akan ketemu segitu. 154 jam sekian, berapa hari ada 6.000. Jadi kalau kita hidup selama 70 tahun, Saudara, maka akan diperlukan 18 tahun untuk bekerja. 70 kurangi 20 tinggal 50, dikurangi 18 tinggal 32. 32 ini. Belum untuk melayani Tuhan itu. Ya, masih bekerja. Terus kita ini kan pernah jadi anak-anak ya. Anak-anak umur 1 sampai 12 tahun, Saudara. Itu tidak memikirkan Tuhan itu. Yang dipikirkan adalah bagaimana minta susu, bagaimana belajar makan, bagaimana belajar membaca. Saya pakai 12 tahun, kenapa? Tuhan Yesus mulai berdebat dengan alim ulama umur 12 tahun. Di bawah itu enggak ada. Jadi mulai 12 tahun dianggaplah itu sudah mulai mengerti Tuhan. Makanya GBI juga membaptis anak itu 12 tahun ke atas, tidak ke bawah. Berarti 70 kurangi 50 kurangi 32 kurangi 12. Waduh, ada berapa itu ya? 20 tahun. Ya.
Lanjut Pak, 20 tahun saudara dikurangi 5 tahun masa-masa kita sekolah lah pokoknya. Jadi waktu efektif kita itu 15 tahun untuk Tuhan. Ya, dipotong sekian-sekian, itu belum untuk waktu ngerumpi sambil cari kutu di rambut. Ya, belum untuk arisan dengan membicarakan tetangga. Ya. 15 tahun ini berapa sih gitu ya waktu efektifnya, kita hitung saudara. 15 tahun kalau kita hitung ada di sana itu, lanjut Pak, maka akan ketemu saudara bahwa waktu efektif saudara untuk atau dengan Tuhan hanya sekitar 24 menit di hadapan Tuhan. Lanjut ini slide-nya, kalau kita lanjut saudara. Waktu efektif kita ya saudara di hadapan Tuhan itu hanya 24 menit, tidak 1 jam. Kita muji tadi 30 menit loh. Ya. Coba bayangkan hidup kita begitu singkat ya. Hidup kita begitu singkat, maka ayo deh kita manfaatkan waktu yang ada ini sedemikian rupa, kita maksimalkan waktu yang ada itu, kita efektifkan untuk Tuhan saudara. Ya. Ini hitungan berbasis data yang ada. Kalau Alkitab mengatakan 1 hari 1000 tahun, kalau 1 hari 24 jam, maka dikurangi akan ada 24 menit waktu efektif kita dengan Tuhan. Dengan waktu yang sedemikian ini saudara, lanjut ke teks berikutnya, yaitu hidup yang pemberian ini sudah singkat, sementara itu bisa diambil sewaktu-waktu. Sudah dikasih hidup yang singkat, yang sementara, efektifnya sudah dikurangi tinggal 15 tahun atau sekitar 24 menit, itu pun sewaktu-waktu bisa diambil. Maka kalau kita hidup itu santai-santai, tidak memikirkan Tuhan, kita menjadi manusia celaka saudara. Sudah tahu kebenaran, kita tetap memprioritaskan bukan Tuhan saudara, aduh. Ya. Sewaktu-waktu bisa berbicara diambil pagi hari. Ada orang meninggal pagi hari? Ada. Bisa sewaktu-waktu dipanggil siang hari. Ada yang mati siang hari? Ada. Ada yang sewaktu-waktu dipanggil sore hari? Ada? Ada. Ada yang sewaktu-waktu diambil malam hari, waktu tidur gak bangun selamanya? Ada. Artinya diambil sewaktu-waktu ini bisa waktu siang, waktu pagi, waktu sore, waktu malam. Kita tidak tahu. Sudah sementara, sudah waktunya dikurangi tinggal efektif tinggal 15 tahun, sewaktu-waktu sudah bisa diambil. Kalau kita tidak berjaga-jaga saudara, maka kita menjadi manusia yang celaka. Lanjut ke slide berikutnya saudara. Dan waktu yang diambil itu saudara, manusia tidak tahu kapan waktunya. Entah itu sore kah, entah itu malam kah, entah itu pagi hari, kita nggak tahu. Bahkan kita tidak tahu waktunya, dan kita juga tidak tahu bagaimana caranya. Ini presiden terpilih Brasil saudara. Saudara mungkin pernah membaca orang ini ya, Trasendo Neves ini. Di situ sangat jelas adalah seorang presiden Brasil yang terpilih yang meninggal tepat sebelum pelantikannya. Seorang calon presiden untuk menang itu pasti segala SDM, segala sumber daya yang ada dia pakai saudara. Saya yakin maksimal itu ya. Pada saat berkampanye, pandang ini, Trasendo Neves pernah mengucapkan jika ia mendapatkan lebih dari 500.000 suara, maka tidak akan ada seorang pun yang mampu menghalanginya menjadi presiden, termasuk Tuhan. Statementnya luar biasa ini. Kalau aku mampu atau aku meraih 500.000 suara, maka tidak akan ada yang bisa menggagalkan aku jadi presiden, termasuk Tuhan pun tidak bisa. Secara konstitusi, kemungkinan angka ini berarti sudah 51% ke atas. Berarti sudah menang nih. Secara konstitusi, secara undang-undang. Di Indonesia pun saudara, misalkan ada 3 calon dan 1 calon ini sudah mengumpulkan 51%, sudah nggak ada putaran kedua, otomatis dia akan dilantik. Dan statement dia saudara, apa yang terjadi, memang pada akhirnya dia 500.000 suara ada, tapi 1 hari sebelum dia dilantik, apa yang terjadi? Tuhan cabut itu nyawanya saudara.
Tuhan dilawan. Ya. Padahal bagi dia dokter-dokter terbaik ada di situ. Ya, teknologi kesehatan ada di situ. Dia nggak langsung mati loh saudara, dia masih ada mengalami proses untuk dipulihkan. Ya, tapi tidak sampai dilantik saudara. Pada akhirnya Tuhan ambil saudara. Dan kita tidak tahu saudara, bagaimana Tuhan akan memanggil kita. Tuhan memanggil kita yang kita tahu hanya ada dua. Cara normal dan cara ya tidak normal, kan begitu. Cara normal seperti siapa? Tuhan panggil. Yakub saudara. Lanjut slide-nya. Cara normal Tuhan memanggil manusia itu seperti Yakub, Kejadian 49 ayat 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditariknyalah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia. Maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Saya itu kalau berdoa kadang-kadang pengen mati seperti ini. Kalau boleh Tuhan ya. Setelah saya memberkati anak-anak saya, memberkati cucu, semua keluarga anak cucuku berkumpul, menantu berkumpul, semua mereka sukses, narik selimut di atas kipur, tidur gak bangun. Maunya seperti itu. Ini mati yang enak nih Yakub ini. Ya. Mau mati seperti Yakub? Gak mau. Berarti takut kematian. Kalau nggak mau cara mati seperti Yakub atau mau mati seperti yang tidak normal saudara? Sakit saudara. Elisa ini kurang apa taatnya kepada Tuhan. Naaman sakit kusta loh disembuhkan sama Elisa. Tapi matinya Elisa apa saudara? Sakit saudara. Apakah Elisa orang berdosa? Tidak. Karena cara Tuhan untuk memanggil itu kita nggak tahu, dan cara Tuhan itu ya sudah maunya Tuhan. Melalui sakit penyakit boleh. Makanya saudara jangan sekali-kali menghakimi hamba Tuhan yang sakit, mati karena sakit. Wah ini berdosa ini karena ini. Enggak saudara. Itu caranya Tuhan. Kalau saudara berasumsi seperti itu, berarti saudara juga menghakimi Elisa itu. Ya. Kurang dekat apa Elisa nabi ini? Tidak takut sama siapapun, hanya kepada Tuhan, penyerahnya total. Tapi dia sakit, mati karena sakit saudara. Ya. Berikutnya sakit karena peperangan. Yosia ini kurang apa bagusnya? Dia merayakan Paskah, ya. Dan pada akhirnya dia pun juga mati karena peperangan, saudara. Ya. Kenapa dia mati karena peperangan? Dia sudah diingatkan tapi dia melawan saja, matinya sama Fir'aun. Sudah kau nggak usah perang sama saya, dia bilang. Karena Tuhan berpesan kalau kau musuh sama saya kau akan mati. Yosia nggak mau dengar, karena mungkin ajalnya di situ. Tapi sepanjang hidupnya dia orang baik, raja yang setia, saudara. Tapi mati dalam peperangan. Ada juga mati yang diamuk massa. Ya, Stefanus. Apakah dia orang berdosa? Tidak. Justru dia adalah bersaksi imannya kepada Tuhan, dan dia mati diamuk massa, dilempari batu. Ini mati yang tidak normal, diambil Tuhan. Ada juga mati yang mendengarkan firman Tuhan. Wah, begini ini tiba-tiba mati. Tapi dihidupin lagi sih di Alkitab, ya. Itu Eutikus di Kisah Para Rasul 20 ayat 9. Jadi saking semangatnya jemaat waktu itu mendengar diskusi firman Tuhan dengan Paulus, mereka menceritakan nih bla 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 sampai malam. Nah, Eutikus ini duduk di jendela, ngantuk, jatuh saudara dari lantai, mati. Tewas saudara. Tetapi Alkitab katakan di Kisah Para Rasul dihidupkan kembali. Ya, dihidupkan kembali, ya, luar biasa. Di sini jangan seperti itu, saya nggak bisa ngidupin ya. Ada yang memang juga belum waktunya. Yosafat itu ketika dia dimanfaatkan oleh Ahab, ayo kita berperang. Nah, ini kan besanan nih, kita berperang, yang kamu pakai dandan seperti raja. Nah, Ahab nih licik, pakai biasa saja. Dia udah diserang nih sama musuhnya nih saudara. Tetapi apa yang terjadi ketika dia sudah kepepet, dia berseru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Lalu musuhnya ini orang Asyuri saudara tidak jadi nyerang dia. Ya. Dan pada akhirnya musuh-musuhnya pokoknya mana segala macam-macam. Akhirnya Ahab yang mati saudara. Ini belum waktunya. Artinya saudara, hidup yang sementara dengan waktu yang singkat, dikurangi dengan aktivitas, akhirnya hanya efektif 15 tahun. Dan itu pun diambil kita tidak tahu kapan. Waktu kita sedang sukses, waktu kita sedang susah, ya.
Dan caranya pun kita juga nggak tahu, semuanya misteri. Apakah caranya nanti normal, ataukah caranya ini dengan cara yang tidak normal. Kita juga nggak tahu, ini misteri kehidupan. Makanya selagi masih ada waktu, marilah kita siapkan diri dengan sebaik mungkin. Pertanyaannya saudara, setelah roh ini diambil, saya hanya mengingatkan, kita semua sudah tahu kok jawabannya. Ya. Setelah roh ini diambil, berarti kan kita mati ya. Lalu tubuh kembali menjadi apa? Menjadi tanah, menjadi debu, kembali ke asalnya. Alkitab juga mengatakan seperti itu, Mazmur 90 ayat 3. Musa pun mengatakan, engkau mengembalikan manusia kepada debu, ini tubuhnya. Ya. Dan berkata, kembalilah hai anak-anak manusia. Ketika roh kita diambil, maka saudara, tubuh ini akan kembali menjadi debu. Dan prosesnya beberapa minggu lalu saya sudah sampaikan itu. Secantik-cantiknya saudara rawat begitu mahal, ketika saudara mati menjadi bangkai, saudara akan dimakan yang namanya belatung. Ya, bakteri-bakteri yang ada akan mengurai daging saudara sampai habis, tulang-tulangnya akan terurai dan akhirnya saudara akan menjadi debu, tanah. Saya juga akan seperti itu. Selesai, tubuh selesai. Pertanyaan berikutnya adalah, roh kemana? Kan begitu nih. Ya. Pertanyaannya roh kemana? Saudara, roh harus atau wajib ya, mempertanggungjawabkan secara pribadi, bukan secara suku, bukan secara keluarga, bukan secara bangsa, bukan secara jemaat, tetapi secara pribadi, bukan secara suami istri, bukan orang tua dan anak, tetapi roh wajib mempertanggungjawabkan secara pribadi apa yang dilakukan sewaktu hidup. Dan tidak ada kata ulang dua kali. Karena Alkitab katakan, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali, dan sesudah itu dihakimi. Di dalam penghakiman hanya ada dua kemungkinan saudara, terima hadiah atau terima hukuman. Itu saja. Saudara kalau melihat terdakwa dihakimi, itu menunggu keputusannya dibebaskan atau dipenjara. Enggak ada kamu dibebaskan juga dipenjara, tengah-tengah enggak ada, bingung nanti. Ya. Keputusannya hanya itu saudara. Dan di dalam Yohanes 5 ayat 29, ayat 28 29 dikatakan seperti ini. Janganlah kamu heran mendengar hal ini. Waktunya akan datang ketika semua orang mati akan mendengar suaranya dalam kuburnya. Lalu mereka akan keluar dari kubur mereka. Mereka yang sudah melakukan kebaikan dalam kehidupan ini akan bangkit dan mempunyai hidup kekal. Sebaliknya mereka yang berbuat jahat akan bangkit untuk dihukum oleh Allah. Jadi orang yang mati, baik yang berbuat jahat, baik yang berbuat baik, sama-sama akan dibangkitkan. Pada akhirnya, ketika mereka mendengarkan suara Tuhan, mereka akan dibangkitkan. Untuk apa? Dihakimi. Ingat Lazarus yang kemarin kita sudah pelajari. 4 hari tubuhnya mungkin sudah busuk. Tetapi ketika dipanggil oleh Yesus, maka organ-organnya semuanya berfungsi dan dia keluar dengan meloncat. Karena apa? Karena dia diikat kain kapan. Istilahnya kalau kita pocong lah. Ya. Dan saudara, kita akan dihakimi menurut perbuatan kita. Alkitab katakan, loh berarti harus perbuatan baik untuk supaya kita bisa selamat. Tunggu dulu saudara. Perbuatan baik memang akan membawa kita selamat, tapi dasarnya apa dulu? Kalau perbuatan baik dasarnya saudara ingin mencari selamat, itu suap. Tapi kalau perbuatan baik dasarnya saudara sebagai ucapan syukur karena sudah diselamatkan Tuhan, nah itu. Ya. Jadi di dalam Yohanes 5 ayat 24 dikatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada Dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Perbuatan baik yang dimaksud oleh Allah, oleh Yohanes adalah perbuatan di mana dia percaya kepada Yesus.
Dia percaya kepada Yesus bahwa Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat. Atas dasar percaya kepada Yesus itu, maka orang percaya akan melakukan apa yang diinstruksikan Tuhan Yesus. Ampuni saudaramu. Itu perbuatan baik, ya. Berilah pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Itu perbuatan baik. Tetapi didasari apa? Didasari percaya atas perintahnya Yesus. Inilah yang dimaksud perbuatan baik yang harus kita kerjakan selagi kita masih hidup, saudara. Seperti halnya perumpamaan yang ada di dalam Lukas 19 ayat 19 dan 27 tentang perumpamaan tentang uang mina, saudara. Kakak Mina ada kah? Enggak ada ya? Ini Mina saya sebut masalahnya. Ya. Di mana di Lukas ini ceritakan ada seorang raja, ada seseorang yang akan diangkat menjadi raja untuk dilantik, dan dia meninggalkan wilayahnya, dan sebelum dia meninggalkan wilayahnya dia memanggil 10 orang. Masing-masing orang diberikan 1 talenta, 1 uang mina, saudara. Tetapi ada beberapa masyarakat yang tidak setuju dia menjadi raja. Lalu dia pergi juga untuk protes, saudara. Lalu terjadilah proses di mana orang ini diangkat menjadi raja, dia kembali dengan otoritas penuh sebagai raja, dan dia memanggil orang-orang yang dikasih uang mina tadi. Dimintain pertanggungjawaban. 1 orang datang, Tuan, uang 1 mina yang Tuhan kasih sebelum Tuhan pergi, ini aku kembalikan sudah menjadi 10. Lalu Tuhan bilang apa? Baik sekali engkau hamba yang baik, maka terimalah 10 kota ada di bawahmu. Yang kedua, Tuhan, uang 1 mina yang Tuhan kasih, ini menjadi 5. Lalu Tuhan bilang apa? Baik sekali hambaku, hai orang yang rajin, maka terimalah 5 kota ada di dalam wilayahmu. Yang ketiga, saudara, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan orang yang jahat, Tuhan orang yang kejam, Tuhan orang yang suka mengambil keuntungan, dan Tuhan tidak mau kerja. Maka selagi Tuhan pergi, uang itu aku simpan di dalam tanah, dan sekarang ini uang 1 mina aku kembalikan 1. Apa respon Tuhan itu, saudara? Dia mengecam orang ini, ya. Lalu uang mina diberikan kepada orang yang mempunyai 10 tadi, saudara. Artinya apa, saudara? Setiap kita yang ada di ruangan dikasih uang mina, bukan uang ini, tapi dikasih sesuatu yang lebih, saudara. Saya yakin setiap kita di ruangan ini dikasih talenta, tidak ada yang tidak, saudara. Pasti ada yang mungkin pendoa syafaat, ada yang mungkin bermain musik, ada yang worship leader, ya, ada yang saya yakin juga sebenarnya ada yang asar itu juga ada, saudara. Cuma mungkin masih susah bangun pagi, ya. Untuk konteksnya di sini, saudara. Tetapi di dalam pekerjaan, saudara pasti juga memiliki sesuatu hal yang memang Tuhan perlengkapi untuk saudara. Kalau saudara itu tidak manfaatkan dan saudara tidak pakai untuk memuliakan Tuhan, suatu saat itu akan dimintai pertanggungjawaban. Kamu sudah tak percayakan suatu usaha, ya, dan usahamu berkembang, kamu pakai apa hasilnya? Kamu sudah tak kasih karunia kesembuhan, karunia untuk berkhotbah, kamu pakai untuk apa? Jangan salah, saudara. Hamba-hamba Tuhan pengkhotbah terkenal pun banyak itu memakai untuk tujuan pribadi. Betul, Bunda? Ya. Untuk ini. Pasang tarif ada. Minta hotel yang kelas 1 ada. Ya. Mobilnya turun dari pesawat harus mobil seperti ini, ada. Saudara. Jadi jangan pikir wah ini luar biasa. Iya, di atas mimbar, saudara. Akan ketahuan itu kalau saudara lihat hari-harinya. Maka sejelek-jeleknya, saudara, saya tidak ini, sejelek-jeleknya hamba Tuhan, saudara, di hadapan saudara itu yang terbaik itu gembala saudara. Karena saudara tahu hari-harinya. Iya, saudara tahu hari-harinya, tahu keluarganya, tahu apa saja itu. Kalau gembala-gembala pendeta-pendeta lain, saya tidak tahu, saudara tidak tahu hari-harinya. Di rumah seperti apa. Di atas mimbar semua orang bisa haleluya. Puji Tuhan, saudara. Ya. Ada beberapa hamba Tuhan juga yang memakai hipnotis untuk supaya orang rebah, orangnya juga ada. Ya. Karena ada pengakuan. Dulu ada teman saya yang ngaku, ya sekarang ada di Jayapura, mungkin Oliver kenal. Kalau Oliver tanya nanti, Pendo kenal.
Dia anaknya hamba Tuhan. Kalau dia mimpin pujian, orang itu bisa luar biasa saudara. Diginikan juga bisa rebah. Tapi dia mengaku kepada saya, Oliver kenal itu. Nanti kita sebut Oliver, jangan di sini. Nanti kalau saya rekam dia lihat nanti. Bahwa dia menggunakan hipnotis saudara. Untuk supaya orang itu terhipnotis dengan kata-katanya. Apakah bisa di dalam gereja itu terjadi? Kan semua ke dalam hati. Ingat Markus 3. Ketika Tuhan mengajar di sinagog, di rumah ibadah, ada orang kesurupan di situ. Ada setan di situ saudara. Jadi jangan pikir di dalam ruangan gereja gak ada setan. Ada. Saudara membuka peluang masuk, saudara tidak akan dengar firman. Saudara akan otak-atik WA, akan otak-atik TikTok, otak-atik Instagram saudara. Akan dialihkan perhatian saudara. Ya, bisa. Jadi saudara, apa yang melekat dalam diri kita itu nanti akan dimintain pertanggungjawaban. Hasil daripada penghakiman hanya ada 2 tempat. Lanjut saudara. Yaitu surga, sama kiri ya. Surga dan neraka. Kan begitu. Ya, itu tetangga jauh itu. Hasilnya hanya itu saudara. Hasil dari penghakiman itu ya surga atau neraka ditempatkan di sana. Ada beberapa gambaran tentang surga, ada beberapa gambaran tentang neraka sesuai dengan Alkitab, dan ini beberapa gambarannya saudara. Kalau saudara nggak percaya nggak apa-apa, tapi saya ini ambil dari Alkitab. Ya, karena Alkitab ini dasarnya kita untuk beriman bahwa di surga itu adalah tempat Allah bertahta. Di surga itu adalah tempat yang bebas dari pencurian. Jadi saudara, kalau saudara masih suka mencuri, nanti kalau sudah ketagihan di sana nggak ada tempat mencuri, saudara akan gatal tangan, berhenti mencuri. Karena di sana nggak tempat untuk mencuri. Ya, lantainya dari apa bunda? Dari itu sudah. Mau nyuri emas semuanya sudah ada di situ, saudara. Bahwa Alkitab, surga itu menurut kita tempat yang sangat indah dan mulia. Ya. Saudara pernah berada di suatu tempat yang indah dan mulia? Versinya pasti beda-beda. Ada yang mengatakan tempat indah dan mulia itu ada ketika saudara duduk sambil pegang kopi dan saudara di depan tuh hamparan pohon-pohon, gunung-gunung, terus ada air terjun. Itu juga bisa dikatakan tempat yang indah. Orang kan versinya masing-masing. Ya. Tetapi kalau dikatakan bahwa sangat indah dan mulia, bahwa itu betul-betul semua orang akan menyeragamkan, oh iya memang betul, itu sangat indah dan mulia. Karena kalau di dunia mungkin bagi sebagian ibu-ibu tempat indah dan mulia adalah ke mall. Baju-baju di depan gitu ya. Ini tempat indah dan mulia ini. Ya, bagi bapak neraka ini. Ya, yang keempat, suatu tempat di mana tidak ada kematian. Yang kelima, suatu tempat yang penuh dengan sukacita. Yang keenam, tidak ada malam karena Allah menyinari di sana. Yang ketujuh, tempat kehidupan dan penyembuhan, tidak ada sakit penyakit, semuanya orang akan berhidup dengan sukacita. Yang kedelapan, Allah tinggal bersama-sama dengan kita, tempat di mana Allah tinggal bersama-sama dengan kita. Dan yang kesembilan saudara, adalah tempat di mana tidak ada, yang kesembilan apa? Tempat di mana tidak ada perkawinan saudara. Karena kita akan hidup seperti malaikat. Waduh, nggak seru pak kalau nggak ada perkawinan ini. Ya, aku pindah ke sebelah aja lah, boleh 4, boleh berapa, ditambahin lagi 72. Enak di sana. Ya, surga di sini kok kayaknya gersang nih, nggak ada perkawinan ini. Saudara, ini surga versi Alkitab katakan. Alkitab sudah menggambarkan. Ibaratnya kalau kita mau ujian itu sudah ada kisi-kisi. Ya. Neraka seperti apa? Sama saudara, Alkitab akan menjelaskan juga neraka seperti ini. 1, di neraka ada tempat terdapat ratap dan gertak gigi. Jadi anak-anak tidak ada di sana, betul? Karena anak-anak nggak punya gigi. Orang tua sudah ompong nggak ada di neraka karena giginya nggak, bukan seperti itu saudara. Ini mengibaratkan tempat kengerian saudara. Tempat siksaan, ya, adalah tempat di mana terdapat ratap dan gertak gigi. Yang kedua, tempat yang sangat gelap. Saudara, hanya gelap sedikit saja sudah takut. Nah, aku di sana, ya. Yang ketiga, tempat yang penuh dengan penderitaan.
Alkitab ayatnya sudah ada saudara. Tempat kebinasaan kekal. Kalau tadi surga kehidupan kekal, maka di neraka adalah tempat kebinasaan kekal. Artinya ia disiksa, tidak mati-mati, dan itu terjadi selama-lamanya. Entah saudara mau mengatakan saya membual atau apa, ini Alkitab saudara yang katakan. Ya. Yang kelima, orang-orang disiksa dengan nyala api dan belerang. Saudara ada yang pernah ke Gunung Bromo? Kalau di sini ada nggak ya sesuatu yang berbau belerang menyengat gitu? Kalau di Gunung Bromo itu saudara, kalau saudara naik ke atas kawah itu bau belerang menyengat. Kalau kadang-kadang kita susah nafas saudara, harus begini. Kalau pas ininya. Coba bayangin tempat sudah disiksa dengan nyala api, lalu saudara juga di situ ada belerang. Ya. Yang keenam adalah tempat penuh dengan kesengsaraan. Yang ketujuh adalah tempat penyiksaan tidak berhenti. Kadang-kadang kita menderita sekali aja, apa yang kalau kuku bengkak itu apa namanya? Kalau orang Jawa bilang itu udunen, apa namanya? Apa itu? Kuku bengkak itu? Cantengen kalau orang bilang itu. Kalau di bahasa Indonesia apa ya? Wah itu sakitnya minta ampun saudara. Pakai sandal nggak bisa, pakai sepatu nggak bisa. Tidur cenut sampai ke kepala. Nah ini saudara, penyiksaan yang tidak ada berhentinya. Nggak ada istirahat makan, nggak ada istirahat minum. Ya. 8, apinya tidak akan padam. Jadi tidak ada kehabisan bensin. Ya, di sana tidak akan kehabisan minyak tanah, tidak akan kehabisan batu bara. Ya. Yang ke-9 itu dapur api. Ini gambaran tentang neraka. Saya beritakan kepada Bapak Ibu semuanya, hasil dari penghakiman itu hanya ada 2 tempat, surga dan neraka. Untuk itu saya bisa menyimpulkan saudara bahwa yang pertama, kehidupan kita di dunia ini tidak kekal, semua ini hanya pemberian, sepakat ya. Kita tidak kekal dan semuanya hanya pemberian. Ingat di dalam Timotius 6 ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apapun, saudara. Kita lahir telanjang, maka kita mati pun telanjang. Kalau kita pakai jas itu pun karena orang lain. Karena keluarga kita. Nah, saudara. Yang berikutnya kesimpulan yang kedua adalah bahwa hidup yang sementara ini mau kau buat apa? Itu hidupmu. Tapi sebagai gembala saya menasihati, saya menyarankan pakailah untuk memuliakan Tuhan. Ya. Ingat ada 2 tempat permanen di dalam kekekalan. Ya. Kau mau tinggal di mana? Silakan. Mau tinggal di surga, mau tinggal di neraka, tentukan hari ini. Karena waktu tidak berulang. Kita tidak tahu selepas pulang dari ini apakah kita masih bisa nyampe rumah atau enggak tahu. Kemarin beberapa hari di Sentani saudara, ada dokter, ini spesialis penyakit dalam, otomatis dia memahami proses-proses sakit itu, karena spesialis loh ya. Matinya dan meninggalnya cara Tuhan pakai apa saudara? Stroke. Dokter spesialis penyakit dalam, Tuhan pakai meninggalnya dengan stroke. Enggak masuk akal ya? Tapi itulah cara Tuhan, bukan kesalahan ada di dalam dokter ini, tidak, itu cara Tuhan, saudara. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan bisa memakai cara apapun untuk memanggil kita, saudara. Yang ketiga, saudara, bahwa selagi masih ada waktu, mari kita pergunakan hidup ini untuk memuliakan Tuhan. Mari bersama-sama kita pakai hidup ini untuk melayani Tuhan. Melayani di gereja, melayani di keluarga, melayani di tempat kerja, melayani di kampus, melayani di sekolah, melayani di lingkungan saudara. Layanilah Tuhan dengan apa yang Tuhan bisa percayakan ke saudara, kepada saudara. Apapun itu bisa untuk memuliakan Tuhan. Ketika saudara, kemarin saudara, ini terakhir saja, di depannya gereja kita agak ke sana, ini kan gudang nih. Ini ada botol, Bunda tahu, botol bekas minuman tuh pecah. Itu pecahan beling itu banyak, tidak ada yang membersihkan saudara. Sore-sore mau doa,
saya sapu, saya bersihkan, Bunda datang. Pak Gembala, saya Pak, jangan, Bunda duduk di motor saja dulu. Saya bersihkan, kenapa? Itu bukan wilayah kita juga, tapi kita juga harus menjadi berkat. Gitu loh. Karena akan ada banyak orang di situ yang parkir, kadang-kadang juga jalan. Ya, meskipun orang waktu itu nggak ada yang tahu, hanya Bunda aja sama Aura yang tahu, nggak ada orang yang tahu. Ya, mungkin kalau ada CCTV dia akan lihat, wah ini luar biasa nih Pak, ini nama Tuhan dimuliakan. Hal sepele saudara. Ya, hal sepele kita lakukan untuk melayani Tuhan, untuk memuliakan Tuhan dimanapun saudara berada. Ketika saudara bekerja, bekerjalah dengan baik, bekerjalah sesuai dengan aturan, bekerjalah sesuai dengan apa yang pimpinan mau, yang tertulis, maka saudara memuliakan Tuhan. Ketika saudara menjadi pimpinan, lakukanlah anak buah saudara dengan sungguh-sungguh, sesuai dengan aturan yang ada, itu memuliakan Tuhan. Ketika kita melayani Tuhan di tempat ini, kita lakukan sesuai dengan kesepakatan-kesepakatan yang ada, latihan jam segini, kita datang jam segini, apapun itu kita ngikutin yang ada. Kalau misalkan terlambat ada komunikasi, memuliakan Tuhan. Ada begitu banyak cara memuliakan Tuhan. Dan itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sana. Ya. Dan itu pribadi lepas pribadi, saudara. Untuk itu, sekali lagi saudara, selagi hidup masih ada ini, mari kita pergunakan sebaik mungkin. Dan di minggu-minggu berikutnya kita akan belajar masih seputaran tentang waktu, selagi masih ada waktu. Saya mengundang pemain musik untuk bisa ke depan. Tuhan, terima kasih untuk firman yang ada. Mengingatkan kami kembali bahwa kami ini fana Tuhan. Bahwa kami ini hanya singkat waktu di dunia ini. 70 tahun Tuhan, firman-Mu mengatakan. Dan itu pun masih terpotong dengan waktu tidur kami. Masih terpotong dengan masa anak-anak kami. Efektif bagi Engkau 15 tahun Tuhan. Begitu sangat singkat. Dan 15 tahun ini pun tidak bisa kembali. 15 tahun ini berjalan terus, berlalu tanpa peduli. Tuhan, beri kepada kami nikmat menghitung hari-hari kami dengan bijaksana. Hidup ini adalah kesempatan, kita akan pujian ini. Hidup ini ada